Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang memberikan informasi seputar pendidikan, pembelajaran, regulasi pendidikan, dan juga kompetensi pendidik, serta kompetensi tenaga kependidikan. Kali ini kita akan membahas tentang keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 22-P/2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023. Bapak dan Ibu, ini peraturan baru terbit tanggal 25 Januari 2023 yang berisikan berbagai rencana peraturan-peraturan di dalam pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK yang nantinya akan mempengaruhi beban kerja dan juga kompetensi dan juga tupoksi daripada pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini berisi 140 rancangan peraturan di bidang pendidikan dan ini keputusan ini mulai berlaku tanggal 25 Januari 2023. Tentu kita akan menunggu dalam 1 tahun ini selesai 140 rancangan ini. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, khususnya yang menyangkut pendidikan dasar dan menengah. Pertama, perubahan-perubahan itu atau yang akan disahkan begitu. Jadi ini judul rencana perubahan peraturan menteri. Pertama adalah menyelenggarakan uji kompetensi guru. Nah, ini sudah pernah sebenarnya dilakukan, tetapi akan ada pembaharuan. Kemudian pamong belajar, termasuk pengawas sekolah dan juga penilik. Ini unit pengusulnya adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian yang kedua, cuti studi bagi guru. Ini juga diusulkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Dan yang ketiga, ini perubahan mendasar bagi beban kerja guru nantinya, yaitu perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini juga diusulkan oleh Dirjen GTK. Kalau ini nanti ada selesai perubahan ini, tentu ada perubahan-perubahan terhadap beban kerja guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah yang selama ini masih menggunakan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian yang keempat, ada perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat. Ini juga ada pembaharuan yang selama ini kita gunakan Permendikbud 46 dan yang terbaru di Permen di struktur kurikulum di Permendikbudristek nomor 262 oleh Direktorat Jenderal dan Tenaga Kependidikan. Nantinya ini akan ada perubahan. Kemudian ada yang kelima, standar pembiayaan pendidikan. Ini memang sudah lama, karena standar pendidikan itu Permendikbud masih 69 ya, tahun 2007. Kemudian standar pengelolaan yang selama ini kita menggunakan masih Permendikbud nomor 19 tahun 2007, sudah layak memang harus diganti. Maka ini sudah diusulkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang ketujuh adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini standar pendidik berarti guru yang selama ini kita menggunakan Permendikbud nomor 16. Kemudian ada standar kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Juga diusulkan oleh BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, ini juga sudah ada sebelumnya, dan ini juga diusulkan oleh BSKAP. Nomor 10, ada pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang dasar, dan jenjang menengah. Jadi pendirian, perubahan, dan juga penutupan tentu nanti akan semakin jelas aturan ini, apakah itu di
didasarkan atas jumlah siswa atau ada hal-hal ketentuan yang harus kita pahami bersama. Kemudian kerjasama penyelenggaraan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan di Indonesia, ini mungkin hal yang baru. Kemudian penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak sekolah dasar, ini juga sudah lama, sudah ada aturannya sebelumnya. Ini mungkin pembaruan. Kemudian ada perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2016 tentang penataan linitas guru bersertifikat. Nomor 13 ini nomor sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian nomor 14, standar pengelolaan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini juga diusulkan oleh Beskap. Kalau tadi standar pengelolaan pendidikan, ini jelas tertuju kepada jenjangnya. Kemudian ada sistem akreditasi pendidikan anak usia dini, sekolah madrasah dan program kesetaraan. Ini juga diusulkan oleh Beskap. Baru ke-16 adalah kurikulum merdeka. Jadi ada aturan khusus peraturan menteri yang menyangkut kurikulum merdeka yang diusulkan oleh Beskap. Kemudian ada muatan lokal yang sampai saat ini memang masih tertumpang ini di dalam Permendikbudristek nomor 262, belum ada aturan khusus. Nah, ini sudah akan dibuatkan. Kemudian ada pendidikan kepramukaan, ini juga masih peraturan baru. Kemudian kurikulum keolahragaan nasional, ini juga bisa dikatakan baru oleh Beskap. Kemudian uji kesetaraan dan pendidikan dasar dan menengah oleh Beskap. Kemudian pembinaan pelaku perbukuan oleh Beskap. Kemudian ada yang istimewa pengawasan guru. Jadi tidak supervisi guru judulnya, tetapi pengawasan guru ini diusulkan oleh Beskap. Nah, ini juga kita nanti bagaimana sebenarnya pengawasan guru yang dimaksud dalam aturan ini. Jadi kita bersabar beberapa bulan lagi peraturan ini akan juga terbit. Kemudian nomor 23 ini ada standar pengawas sekolah. Memang standar pengawas sekolah masih Permendiknas itu ya, nomor 12 tahun 2007. Ini sudah layak juga diperbaharui. Kemudian standar tenaga perpustakaan sekolah yang selama ini masih kita pakai Permendikbud nomor 25 2007. Kemudian standar tenaga labor Permendikbud 26 2007. Ini juga sudah layak untuk diganti. Dan inilah diusulkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Standar tenaga administrasi sekolah madrasah ini juga sudah lama, Permendikbud nomor kalau tidak salah 27 ya. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sudah mengusulkan akan diperbaiki. Selanjutnya ada standar lembaga kursus dan pelatihan, ini juga diusulkan Beskap. Standar sekolah berasrama, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian 29 penyelenggaraan sekolah inklusi, ini juga diusulkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Nah, inilah daftar yang akan segera terbit, perubahan-perubahan yang mungkin membawa perubahan besar bagi guru-guru, terutama menyangkut beban kerja dan juga tupoksi, ya, sehingga kita akan semakin baik dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Demikian informasi ini berupa regulasi. Terima kasih atas perhatiannya.